want to ask you if should you sign to Vietnam national team so that your team can appear in the semi-final? 전혀 그런 생각은 없고, 또 축구에 있어서 페어플레이 해야 된다는 게 내가 갖고 있는 기본 생각이고. Kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai timnas Indonesia, dan di sini pun saya akan membahas ya mengenai pertandingan Indonesia versus Thailand di semifinal kali ini. Nah, memang kita ketahui Piala AFF ini bukan kalender FIFA, dan Sintayong pun juga sudah mengupayakan beberapa pemain untuk bisa tampil di Piala AFF. Namun apa daya, apa yang dimau oleh Sintayong, apa yang diharapkan oleh Sintayong ini memang memiliki kendala-kendala yang signifikan. Oke, kita akan membahas sebenarnya jangan sampai dengan turnamen Piala AFF ini kita sebagai pecinta sepak bola nasional menyalahkan salah satu pihak, baik itu PSSI yang kita salahkan, Sintayong yang kita salahkan, klub yang kita salahkan. Artinya kita akan diklaster oleh beberapa kesalahan itu, dan kita tidak bisa fokus bahwa sebenarnya target timnas Indonesia ini adalah bagaimana bisa meningkatkan prestasi tetapi dengan proses yang sangat terstruktur. Nah, inilah yang akan kita bahas. Oke, sebelum kita bahas, jangan lupa tonton ya, jangan lupa kalian like, komen, dan juga subscribe, serta tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Dan mungkin saya ingin memohon maaf terlebih dahulu kepada kalian karena kemarin saya tidak mengupload atau mengupdate kabar terbaru dari timnas, tetapi saya mereupload ya beberapa konten yang sudah saya upload agar konten saya atau channel saya itu tidak kosong karena saya ada urusan di luar kota. Nah, oke, kita langsung saja lanjut teman-teman ya. Nah, di sini saya melihat bahwa ada beberapa dari kita itu kurang puas dengan penampilan timnas Indonesia di Piala AFF. Banyak yang sekali yang menyalahkan di sini adalah PSSI karena tidak mensanksi klub ya yang memang tidak memanggil ataupun tidak memenuhi apa yang memang menjadi ketentuan PSSI, sehingga di situ PSSI sangat marah sekali. Kemudian saya melihat bahwa di sini klub juga tidak melepas pemainnya ke timnas Indonesia seperti Persija, kemudian PSM, sehingga di situ menimbulkan gejolak yang sangat besar bagi pelatih timnas Indonesia dan juga federasi karena dianggap klub itu mengembangkan dengan panggilan timnas Indonesia, sehingga di sini pun ada beberapa polemik. Ya, klub juga memiliki hak karena Piala AFF ini bukan kalender FIFA. Namun di sini kita akan melihat bahwa sebenarnya imbas dari beberapa hal tersebut, permainan timnas Indonesia di Piala AFF itu memang tidak efektif. Nah, ketidakefektifan itu menimbulkan perspektif bagi supporter bahwa supporter itu terpecah-pecah. Ada yang mendukung klub, ada yang mendukung PSSI, ada yang mendukung Sintayong, pelatih timnas. Namun di sini saya akan menggabungkan dan menjadi satu bahwa sebenarnya tujuan turnamen ini adalah menambah pengalaman dari pemain itu sendiri. Itu poin pertama. Jangan sampai kita melihat bahwa dengan turnamen ini kita harus menuntut pelatih timnas Indonesia dengan prestasi. Karena saya melihat seperti ini, saya mengutip perkataan dari Sintayong ya, bahwa Sintayong tidak suka dengan klub atau tim lah atau negara yang setiap turnamen itu dia menjuarai, karena itu akan membuat si pemain dengan bangganya memiliki beberapa gelar, sehingga terkadang itu akan lamban untuk berkembang. Artinya saya sangat setuju dengan proses yang dilakukan oleh Sintayong. Walaupun tidak lengkap ini, dia yakin jam terbang kemudian pengalaman bermain dari pemain-pemain ini akan meningkat, sehingga di event-event selanjutnya ini akan sangat bagus. Jadi jangan sampai nontonnya dari sini
kita mengjudge Sintayong, kemudian kita menyalahkan klub, kemudian kita menyalahkan PSSI, itu jangan sampai. Karena ingat, tujuan untuk Piala AFF ini bukan untuk juara. Itu yang harus diingat. Jadi tidak ada lagi teman-teman ya di sini yang menyalahkan klub, kemudian menyalahkan PSSI tak becus memanggil pemain, kemudian menyalahkan Sintayong jika nanti tidak juara. Ini jangan sampai terjadi teman-teman. Kita nikmati saja Piala AFF ini dengan bagaimana kekuatan dari negara tetangga ya, kemudian kekuatan dari internal timnas kita nikmati saja. Karena kita ketahui bahwa sebenarnya timnas Indonesia saat ini itu adalah, kalau saya katakan ya, ini adalah tim lapis ketiga. Dan kalau kita melihat di substation ya, atau di cadangannya ya, itu sangat jauh sekali antara pemain inti dan juga pemain cadangan. Itulah yang membuat Sintayong pun ketika menurunkan pemain pengganti itu juga sangat kebingungan, karena kualitasnya sangat jauh berbeda. Tidak adanya sosok Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand. Kita menyalahkan Ramadan Sananta karena dirinya selalu ketika ada bola bagus dia tidak bisa mencetak gol. Nah, padahal ya tugas dari lini tengah kemudian sayap itu juga harus impresif untuk menyalurkan terus bola. Namun ya kita hanya bisa menyalahkan Sananta, tidak bisa melihat bagaimana di kanan kiri Sananta, kemudian tengah Sananta. Itu belum berjalan saat ini di Piala AFF. Dan ya kita melihat permainan timnas Indonesia sangat jauh dari harapan. Namun lagi-lagi kita tidak boleh mengjudge pemain, kita tidak boleh mengjudge pelatih, karena ini adalah sebagai pengalaman dari si pemain itu sendiri. Berkali-kali saya jelaskan bahwa ini adalah modal yang bagus, dan pemain harus mengambil peluang ini untuk bekerja keras agar nantinya bisa bersaing di kualifikasi Piala Asia U23. Karena menurut saya untuk level U23 ini ajang sesungguhnya adalah kualifikasi nanti. Kita akan bertemu China Taipei dan juga kita akan bertemu Turkmenistan ya, akan dimainkan di Solo ya kalau tidak salah nanti di bulan September ini. Dan ini akan menjadi hal yang sangat bagus sebenarnya. Namun kita harus melihat bahwa untuk persiapan ataupun skuad saat ini ya kita tidak boleh menjudge. Apapun yang terjadi ya melawan Thailand ini nanti ya, di semifinal, apapun yang terjadi kita harus siap menerima resiko, dan jika menang kita jangan sampai berpuas diri, karena memang kita ketahui persiapan saat ini memang belum terlalu matang. Nah, mungkin itu saja teman-teman, tidak perlu banyak yang ingin saya sampaikan. Yang jelas ini adalah momen bagi pemain timnas untuk mendapatkan jam terbaik ya, jam bermain untuk pemain-pemain yang sudah dipanggil. Jangan sampai kita di sini ya terfokus dengan menyalahkan satu sama lain, karena ya ini Piala AFF bukan kalender FIFA, dan kita mengharapkan yang terbaik untuk timnas Indonesia, tetapi juga kita harus berkaca dari beberapa kendala dari timnas Indonesia. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan timnas Indonesia saat ini? Apa saja PR timnas Indonesia U23? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.